Assalamualaikum Pak Hasbullah. Waalaikumsalam. Ada berapa orang nih? 20 Pak. Lanjut ya. Ya Pak, baik Pak. Boleh Pak. Biar cepat selesai. Iya. Ya Pak, lanjut aja. Pak Ruli, bolehkah saya ini share screen? Boleh Pak. Masih terkunci soalnya. Baik, makasih. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan suara saya jelas. Jelas Pak. Jelas ya? Jadi gini Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan dan kita praktek langsung nanti Bapak Ibu bagaimana menganalisis data pada penelitian survei regresi berganda. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, setiap variabel itu memiliki alat ukur masing-masing, memiliki jumlah item pernyataan masing-masing. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Contoh misalkan judul Bapak Ibu, pengaruh konsep diri dan minat belajar terhadap prestasi belajar bahasa Inggris misalkan. Ini berapa variabel Bapak Ibu? 3 variabel. 3 variabel. Yang pertama adalah konsep diri, yang kedua adalah minat belajar, yang ketiga adalah prestasi belajar bahasa Inggris. Masing-masing ini memiliki
instrumen. Konsep diri punya instrumen tersendiri, minat belajar punya instrumen sendiri, prestasi belajar punya instrumen sendiri. Jadi berarti kita punya alat pengumpulan data ada berapa Bapak Ibu? Ada 3. 3. Ada 3. 3, Bu. Ada 3. Baik. Nah, ini kan Bapak Ibu sebar kepada sampel atau kepada siswa, 3-3-nya kan. Konsep diri misalkan 3 lembar, staples disebar ke seluruh sampel, minat belajar disebar, prestasi belajar juga melakukan tes misalkan disebar juga. Setelah siswa mengisi semua instrumen yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan adalah mengkonversi jawaban siswa itu ke dalam bentuk angka pada masing-masing variabel. Caranya adalah, saya coba di ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Jadi gini, pertama kita mau mengolah data yang konsep diri dulu, variabel X1 dulu. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, kita bikin tabel seperti ini. Ada nomor 1, 2, 3, 15. Ini yang ke bawah ini adalah jumlah sampel Bapak Ibu. Jumlah sampel Bapak Ibu. Misalkan 90, 60, berarti di sini totalnya sebanyak 90. Kalau sampel Bapak Ibu 60, berarti di sini Bapak Ibu tulis sebanyak 60. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Nah, yang ke sini adalah item pernyataannya. Item konsep diri ini, Bapak Ibu buat berapa item pernyataannya? Kalau Bapak Ibu buat 10, berarti sini sampai 10. Kalau Bapak Ibu buat 30, berarti ini 1 sampai 30. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak. Ya? Baik. Kemudian, jawaban siswa itu kan bukan dalam bentuk angka, ya, tapi dalam bentuk misalkan yang di checklist siswa itu kan sangat setuju, ragu-ragu misalkan, tidak setuju, sangat tidak setuju misalkan. Jelas Bapak Ibu? Ada gambaran? Iya, jelas, Pak. Jelas. Nah, di dalam item pernyataan tadi, misalkan Bapak Ibu ada item positif, ada item negatif. Item positif itu adalah item yang mengarah kepada yang mendukung pernyataan Bapak Ibu. Kemudian yang negatif itu adalah item pernyataan yang tidak mendukung variabel Bapak Ibu. Misalkan pernyataan negatifnya dulu. Pernyataan negatifnya itu adalah pelajaran bahasa Inggris sulit dipelajari. Itu positif atau negatif Bapak Ibu? Negatif. 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 Ya, kalau positif, pembelajaran bahasa Inggris menyenangkan. Berarti itu Positif. Nah, siapa yang tahu item pernyataan positif dan negatif itu? Bapak Ibu sendiri. Karena Bapak Ibu yang membuat item pernyataannya. Gitu. Jelas ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, setelah itu, kan jawaban siswa itu misalkan dari 60 orang itu kan kita kumpulin. Kita ambillah yang pertama, responden yang pertama. Responden pertama misalkan namanya Aminah. Nanti di variabel yang kedua, dia juga sebagai responden pertama. Nanti di prestasi belajar bahasa Inggris, dia juga tetap sebagai responden yang pertama. Gitu. Itu juga dengan responden kedua dan ketiga harus tetap. Ya. Jangan sampai berubah. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Iya, Bapak. Jelas, Pak. Nah, kita ambil si Aminah tadi yang pertama. Kita buka tuh
kuesioner yang dijawabnya. Item 1, ya, misalkan positif. Nanti Bapak Ibu sebagai penanda item pernyataannya positif, Bapak Ibu bisa tulis di atasnya. Misalkan ini positif, ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Jadi biar Bapak Ibu nggak salah. Jelas ya? Pertama, si Aminah, item pernyataan pertama, dia jawabnya setuju, nilainya berapa? 4. 4. Nah ini apa Bapak Ibu ya. Kalau setuju, sangat setuju 5, 4, 3, 2, 1. Kalau negatif, sangat setuju nilainya 1. Sedangkan si Aminah item yang pertama ini positif, dia jawabnya setuju, maka kita kasih angka berapa? 4. 4. Jelas Bapak Ibu? Iya, Iya, Pak. Jelas. Saya ulang. Ini item 2 positif apa negatif? Positif. 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 Si Aminah itu jawabnya sangat setuju. 5. 5. Nah, 5. item ketiga, positif apa negatif? Negatif. Negatif. Positif. Si Aminah ini jawabnya tidak setuju. 4. 4. Kemudian item keempat, ini positif apa negatif? Negatif. 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 Dia jawabnya, dia checklistnya itu sangat tidak setuju. 5. 5. 5, Pak. Terus item kelima, ini positif. Positif. Dia jawabnya sangat setuju. 5. 5. Nah, setelah itu Bapak Ibu isi kalau udah terisi semua, baru kita Jumlah. jumlah. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jumlah inilah yang akan kita analisis di SPSS. Jelas? Ya, Jadi Pak. bukan yang data-data ini, tetapi yang Jumlah. jumlah. Gitu. Ini baru variabel X1, ya kan? Ya. Nanti Bapak Ibu bikin lagi untuk variabel yang Dua. X2-nya. Baru bikin lagi yang variabel Y. Y-nya gitu. Ketemulah Bapak Ibu berapa jumlah jadinya? 3. 3. Yang pertama adalah jumlah X1, yang 3 kedua variabel. adalah jumlah X2, yang ketiga adalah jumlah Y. Y. Ada gambaran Bapak Ibu. Kalau Y-nya 2 gimana, Pak? Y-nya 2. Iya. X1. Bapak Ibu, X1 X1, jadi Y-nya Y1, Y2. Iya, Pak. berarti ya sama aja. Berarti Bapak Ibu tetap bikin 3 kan? Betul. Betul. Tapi formatnya nggak ini ya, Pak ya? Nggak ganti ya, Pak ya? Sama. Sama. Formatnya sama aja. Cuma nanti analisisnya berbeda di SPSS-nya. Perilakunya seperti ini sama yang pertama, cuma di SPSS-nya berbeda. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Pas saya mau nanya, Pak. Nah, yang 2 tadi, yang 2Y-nya nanti kita bahas di setelah UTS. Oh, Nah, ini yang kita siap, bahas Pak. adalah X1 dan X2-nya dulu. Baru yang Y-nya 1. Oke. Baik, Pak. Oke, jelas Bapak Bapak Basit Ibu? ya. Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Baik. Baik. Sekarang katakanlah, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya Pak, Pak, itu yang saya mau nanya Pak. Iya. Itu gambar tadi, apa sih namanya, screenshotnya Pak? Yang item pertama itu, pernyataan pertama itu kan positif atasnya tuh. Betul. Nah, kemudian item pernyataan kedua positif juga. Ini hanya contoh kan Pak ya? Betul. Emang ini contoh. dari siswa ini, anggaplah 60 seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu apakah pasti dari 60 siswa itu untuk item pertama itu nilainya akan positif semua gitu Pak? Atau gimana? Oh, bukan. Gimana Enggak, Pak? Bukan. Gimana? Jadi yang Statement. positif itu bunyi Statement. itemnya Pak. Statementnya, bunyi itemnya. Misalkan Iya.
item pertama ini positif itu misalkan pembelajaran bahasa Inggris menyenangkan. Itu statementnya. Iya, Pak. Gitu. Ya, makasih, Kemudian, Pak. Ya, ada lagi Pak, bisa dipahami ya? Ini saya Pak, Pak, saya mau nanya Pak. Saya mau nanya Iya, Pak. silakan. Ya. Pak, kontestannya kalau seandainya ini standarnya berapa Pak? Kan tadi Bapak 60. Biasa standarnya berapa kalau untuk penelitian satu sekolahan misalkan Pak? Tergantung Misalkan dari SMP. Ya, tergantung dari populasi. Populasi. Oh, 30% ya Pak ya? Ya, kalau bisa misalkan rata-rata kan di atas 500 ya. Katakan Iya. 600, Bapak ambil 10% berarti berapa? 50, kalau 500 600 jadi 60. totalnya 60 lah. Seperti itu kira-kira Pak. Oh gitu. Ada aturannya nanti pengambilan sampelnya ya. Tapi gini Pak, kalau seandainya kita ngambil kan biasa kan tiga sekolahan ya Pak ya. Betul. Kalau tiga sekolahan, sekolah itu kan jumlah populasinya berbeda-beda Pak. Misalnya satu ada yang 300, satu ada yang 200. Terus bagaimana itu Pak? Kita tetap Bapak mengikuti ambil peraturan secara ya presentasi. presentasi aja ya. Tetap, ya. Jadi misalkan sekolah A itu totalnya 200. Sekolah B 300. Ya. Sekolah C 300. Berarti total keseluruhannya berapa? Oh, satuannya ya, jadi 700 ya. 70 Pak ya. Berarti 700 apa? 200, 300 berarti 800. Iya. Bapak ambil 10%. Berarti yang sekolah pertama berarti 200 dibagi 800 kali 10%. Ya. Iya. Jadi biar proporsional. jadi yang jumlahnya sekian, jumlahnya sekian. Gitu ya. Iya, Pak. Pak, kalau misalnya Pak, maaf Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya cuma 2 sekolah itu boleh nggak Pak? Ya, sementara nggak apa-apa. Bapak Ibu masukin aja. Yang penting populasinya di atas 500 lah. Oh iya Pak, Pak. Kasih Pak. Ya. Nanya Pak, ini kan pertanyaannya misalnya kita buat 10. Nah, kita kan tidak menunggui siswa itu mengisi kuesioner kita. Nah, begitu kita kumpul, ada item-item yang tidak diisi. Nah, itu valid nggak itu? Apa harus Enggak, balik dikembalikan lagi, ke Pak. siswa? Balikan lagi, Pak. Ke siswa. Balikan lagi. Ya. Untuk diisi Biar dilengkapi. diisi semua. Betul. Nah, ini sama yang ini Pak, itu kan negatif positif. Kalau dia jawab 3, berarti dia netral ya, masuk ke pernyataan negatif juga 3, ke pernyataan positif juga 3. Nah, itu terserah kita atau bagaimana? Enggak, Pak. Jadi di R-nya kan 3 tuh. Di item Bapak. Jadi sebetulnya kan bunyi itemnya itu kan begini nanti kan. Ini kan di instrumen Bapak Ibu kan bunyinya begini nomor. Ini item pernyataan, ya kan? Ya. Katakanlah begini. Kemudian kan di sini siswa jawabnya kan di sini. Sangat setuju. Setuju. Ragu-ragu. Oh iya. Tidak setuju. Oh iya. Sangat tidak setuju. Ini kan item pertama. Dia checklistnya apa di sini? Ya, kebetulan itemnya misalkan pertama ini positif. Dia checklistnya itu misalkan di sini. Nah, berarti Bapak konversinya ke berapa? 5. 4. Gitu. 4. Gitu maksudnya, Pak. Iya, ngerti. Ya. Gitu. Ya, okay. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Ini kan bunyi item di sini, Pak. Di situ kan? Ya. Item kan? Ya. Gitu. Ya, jelas Bapak Ibu? Ya, jelas, Pak. Yes, Pak. Baik. Nah, sekarang anggap aja Bapak Ibu sudah memiliki jumlah tadi. Ya, saya kembali ke sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah download yang ini?
Udah. PSS udah. Modul 1. Sudah, Pak. Nah, anggap aja yang ini Bapak Ibu datanya tadi 3 itu. Udah kita total itu maksudnya. Ya. Ini jumlah sampelnya berapa Bapak Ibu? Contoh yang ini. 30. 30. 30. 30. Jadi X1 30, X2 30, Y-nya 30. Sekarang Bapak Ibu, data ini kita pindahkan ke SPSS. Gitu. Bapak Ibu sudah nginstal SPSS-nya? Bagian sudah, Pak. Baik. Nah, nanti yang sebagian nanti nggak apa-apa, yang sebagian aja dulu. Bapak Ibu buka SPSS-nya, ya. Kita buka SPSS-nya, Bapak Ibu. Saya buka dulu SPSS-nya. Sudah muncul kayak gini, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah? Sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Sudah, Pak. Baik. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu lihat di pojok kiri bawah. Ya, ada variabel view, pojok kiri ya. Jangan di lemari, Bapak Ibu, nggak ada. Variabel view diklik. Variabel view Bapak Ibu klik. Oke, Pak. Bapak Ibu klik variabel view di bawah sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jangan ditiup Bapak Ibu, nggak bisa dia. Saya pelototin barusan, Pak. Nah, terus Bapak Ibu perhatikan ada name, ada type gitu kan. Nah, kita mulai dari name. Bapak Ibu ini diketik, jangan ditulis. Klik 1. Ya, karena ditulis nggak bisa saya nih. Jadi nggak ngantuk nih Pak nih. Klik 1 dah Bapak Ibu. Sudah, Pak. Nah, terus di enter. Nah, muncul kayak gini. Setelah itu Bapak Ibu ketik lagi X2. Di enter. Terakhir apa Bapak Ibu? Iya, Pak. Enter. Tuh. Iya, Pak. Ya, Iya. terus sudah. Lanjut Bapak Ibu sudah? Lanjut. Sudah. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini desimal. Apakah jumlah 3 item variabel tadi ada desimal apa bukan? Kalau tidak ada, maka kita bikin 0. Kalau ada, tergantung jumlah desimal yang Bapak Ibu dapatkan datanya. Saya Kira-kira seperti itu. saya 2 nih Pak, 2 angka 2. Maksudnya? Sama Iya, seperti rata-rata tadi, di Pak. sini muncul 2. Iya. Betul, sama-sama 2. Nah, data yang nanti Bapak Ibu maksud saya itu
data di lapangan nanti, Bapak Ibu, ketika jumlah itu, jumlah nanti misalkan konsep diri pas di jumlah ada koma tidak gitu kan? Oh gitu. Ya. Nah, kalau nggak ada koma, berarti ini desimal kita ganti jadi 0. Kosong. Dengan cara Bapak Ibu klik ya 0. X2 juga nggak ada desimal, berarti kita bikin 0. 0. Prestasi belajarnya bulat misalkan 78, 80, berarti kita bikin jadi 0. 0. Ngajar dulu ya. Siapa yang berisik ini? Buset dah. Kayak lagi Siapa? balapan ya. Siapa sih? Ya, itulah asiknya kita belajar begini, Pak. Ya. Terasa disentuh, Pak. Ya, banyak iklan jadi enak. Udah, Bapak Ibu? Dah. Sudah, Pak. Nah, sekarang ke label nih. Label ini adalah nama variabel Bapak Ibu. Tadi X1 itu apa? X1 Konsep diri. konsep diri, Pak. Berarti Bapak Ibu tulis di sini, diketik, jangan ditulis ya. Diketik konsep diri. Nggak bisa ditulis, Pak. Nggak bisa, saya harus ngetik di sini. Dilukis saja Pak Basit. Ah, siap. X2-nya tadi apa Bapak Ibu? Minat belajar. Iya, minat belajar. Di enter. Yang terakhir, Prestasi belajar. matematik. belajar Bahasa Inggris. Nah, gitu Bapak Ibu. Selesai. C. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Yap. Pak. Lanjut kemana nih? Lanjut tutup apa lanjut kuliah ini? Palu. Kuliah, Kuliah, Pak. Oh, pas Bula. Pak, Ya, Itu prestasi Ini- belajar, Pak. waktu kita cuma 6 menit lagi. Nanti kalau tiba-tiba ini time up, nanti kita gabung lagi di link yang sama ya, Pak. oh iya ya. Oke, sip. Nah, siap, Bang Ruli. Siap, Bang Ruli. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita balik lagi. Bapak Ibu nggak usah kebalik kemana-mana ya, di situ aja. Yang ini aja diklik. Data view. Pojok kiri bawah. Balik ke Kita balik lagi. Ada perubahan nggak Bapak Ibu? Ada. Ada. Ada ya. Tadi tulisannya kan var gitu. Sekarang ada X1, ada X2, ada Y. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal kita copy paste jumlah yang tadi ke sini. X1-nya jumlahnya 30, X2-nya 30, Y-nya 30. Ya gitu. Bapak Ibu sudah compare belum ke Word itu? Belum. Belum ya? Sebentar, saya ada nggak datanya? Saya kirim ke WA Group ya Bapak Ibu datanya. Jadi biar Bapak Ibu nggak ini. Nggak usah ngetik. Oh, siap, Pak. Siap.
Ada di WA group, Ada, Bapak Ibu? ada Pak, ada. Tinggal Bapak Ibu copy Paste aja. seluruhnya Pak ya. Betul, langsung aja di blok semuanya copy, paste aja di SPSS. Pak, kok saya jadi 98 jadi 98.00 Pak. Tadi Bapak tidak rubah desimalnya. Desimalnya dibikin 0 dulu Pak. Itu caranya kalau gitu kita balik dulu ya Pak ya? Enggak usah Bapak balik, tetap Bapak di situ aja. Yang variabel. Ini dilalerin lo, Cang, kalau balik. Lalerin baik. Ke variabel view, Cang. Ke variabel view. Ke variabel view aja. Iya, variabel Ganti view. di sana banyak lalar di sana. Gantiin 0 ya Pak. Betul. Desimalnya diganti 0 cangalan biar nggak ada koma 00. Ntar dilalarin lagi. Oh, udah hilang Pak. Udah nggak dilalarin. Nah. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Baik, kalau sudah Bapak Ibu copy paste seperti ini, tahap pertama yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menganalisis data itu adalah data deskriptif namanya. Caranya, Bapak Ibu klik nih, analyze, analisis. Ya. Bapak Ibu klik. Deskriptif statistik. Ya, di analyze, terus deskriptif statistik. Ya. Kemudian frequencies. Iya, sip. Klik. Klik. Nah, munculnya itu seperti ini Bapak Ibu. Sama? Sama, Pak. Nah, Sama. kalau sudah, tiga-tiganya ini kita pindahkan ke kolom variabel Bapak Ibu. Tiga-tiganya kita pindahkan. Caranya kita klik dulu konsep diri. Bapak Ibu klik konsep diri, kemudian diklik tanda panah tengah-tengah ini. Sekaligus